Di balik banyaknya pemodal yang bermain kini di Salingka dan Naudiateh, ada sisi-sisi lain yang mesti kita perhatikan. Sisi-sisi lain itu adalah, saya coba hitung kalkulasinya, ada 4.000 orang yang bergantung kebutuhan airnya dari Danau Diateh. Kalau saya dalam konsepnya hari ini melihat danau di atas itu, pengelolaannya memang tidak tepat dengan pariwisata masif. Karena itu sumber air masalahnya. Optimis nggak dengan kerja BWS? Kalau penilaian jujur ini ya Bang ya, kalau BWS 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ketemu dengan para pejuang lingkungan hidup dari Walhi dan PBHI. Saya kira banyak orang-orang yang masih berjuang untuk lingkungan hidup ini bertahan dengan idealismenya. Namun di sisi lain banyak juga yang ingin mencederai lingkungan hidup dengan kondisi hari ini. Tentu ini akan kita kupas agak dalam sedikit, apalagi yang tren di Kabupaten Solok hari ini adalah terkait dengan Danau Diateh Alahan Panjang. Danau Diateh Alahan Panjang menjadi kawasan strategis baik untuk wisata maupun pertumbuhan ekonomi. Tentu ini tidak mesti harus tercederai dengan kondisi para pelaku usaha dan para pelaku-pelaku lainnya. Kita berharap keasrian, keelokan Danau Diateh ini terus terjaga, ekosistemnya terus terjaga, lingkungannya terjaga, dan kita berharap pelaku-pelaku usaha bisa berdampingan hidup dengan nelayan, bisa berdampingan hidup dengan danau itu sendiri. Sudah hadir 2 orang anak muda yang saya kira menjadi bagian dari semangat kita semua untuk terus menjaga lingkungan hidup. Saya menyebutnya ini adalah adik-adik ini sebagai aktivis Sumatera Barat yang terus berjuang menjaga lingkungan di Sumatera Barat ini. Khusus kali ini di channel YouTube Tenang Bebas Habis, kita ketemu dengan Adinda Tommy dan Adinda Ihsan dari Walhi dan PBHI. Selamat sore Adinda Tommy, selamat sore Adinda Ihsan. Kita buka sedikit, banyak orang yang belum paham mungkin yang tentang Walhi ini. Mungkin bisa dibuka sedikit dulu Ihsan, gambaran umumnya, atau Tommy. Boleh, terima kasih Bang Hafiz telah diundang ya di dalam podcast ini. Jadi Walhi itu adalah singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Barat. Jadi Walhi itu adalah lembaga lingkungan hidup atau NGO tertua sebenarnya di Indonesia yang memang bergerak di isu-isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Nah, di Walhi sendiri tersebar di beberapa provinsi, 29 provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat. Jadi di daerah mandat kita adalah bagaimana memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dikelola dengan kearifan lokal, berkelanjutan, kemudian tetap dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Ya. Nah, PBHI sendiri bagian dari Walhi atau berdiri sendiri nih, Ihsan? Oke. Kalau PBHI itu kepanjangan kan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia wilayah Sumatera Barat. Nah, karena kita berada di Sumatera Barat, jadi kita ada Sumatera Barat. PBHI sendiri, kalau kita bicara PBHI-nya dulu ya, itu di Indonesia itu ada 10 wilayah hari ini. Salah satunya di Sumatera Barat. Ya. Kalau pusatnya ada di Jakarta. Ya. Kalau PBHI di Sumatera Barat itu merupakan lembaga anggota dari Walhi sendiri. Oh iya. Ya. Nah, bagian dari Walhi. Kemudian memang ini kan biasanya kalau kita bicara soal lingkungan hidup, saya kadang-kadang berpikir seolah-olah Walhi ini kalau merekomendasikan ini Sakti Mandraguna ini. Ini beberapa kejadian kita lihat ini seperti itu. Ini apa sih rahasianya ini, Tom? Jadi mungkin karena merupakan lembaga rujukan juga begitu ya. Kalau di Sumatera Barat memang terkait dengan isu lingkungan gitu ya. Kemudian beberapa media dan stakeholder itu merujuk Walhi terkait dengan tanggapan dan lain seterusnya. Nah, di Walhi sendiri juga kenapa Sakti begitu tadi yang disampaikan Bang Hafiz ya, karena memang kita melakukan kajian begitu ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu, merekomendasikan sesuatu itu pasti didahului dengan kajian. Baik itu kajian lingkungan, hukum begitu ya, kemudian kajian spasial, ruang dan pemetaannya itu dikaji dulu begitu. Sehingga memang apa yang dikeluarkan itu memang dapat dipertanggungjawabkan begitu. Nah, termasuk kenapa Walhi bisa menyampaikan rekomendasi kemudian itu ditanggapi karena juga ini kan sebuah wadah dan forum begitu. Jadi karena dia forum, banyak lembaga anggota di dalam, kemudian jejaring itulah yang bisa membuat daya tekan begitu ya. Misalnya di Walhi ada PBHI, di konteks hukum PBHI yang mensupport
terkait dengan kajian-kajian hukum misalnya, terkait dengan adat dan kearifan lokal ada lembaga kibar misalnya namanya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan Walhi. Kenapa di beberapa kasus misalnya, katakanlah misalnya di Solo reklamasi Singkarak misalnya yang dilakukan di dermaga itu yang merupakan bagian dari Walhi bekerja bersama-sama menekan stakeholder tentunya begitu, kemudian ingin memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus adil dan lestari. Sebenarnya pertanyaan saya sudah didahului nih terkait dengan reklamasi Singkarak ini. Ini kan menjadi isu sentral beberapa tahun belakang di Kabupaten Solo ini. Dan memang ketika kita diskusi ini sering menyebut Walhi. Ini prosesnya seperti apa dan berapa terjadi reklamasi di Danau Singkarak ini sampai memang akhirnya KPK yang turun tangan. Ya. Mungkin dari sisi hukumnya nanti Ihsan yang bantu. Ya, jadi memang sudah dari awal ya. Kalau kasusnya memang sudah dari tahun 2017, saat itu saya masih ingat bahwa ada satu perusahaan ya, Kaluku Raya, waktu itu saya masih ingat bahwa melakukan penimbunan dan lain seterusnya. Kemudian memang ada yang melaporkan kepada Walhi. Kemudian Walhi melihat bahwa Danau Singkarak adalah salah satu danau yang masuk prioritas nasional. Tentu ini ada persoalan-persoalan di sana, sehingga memang pengelolaan sumber daya alam di Singkarak ini harus dipastikan benar-benar adil begitu. Sehingga saat itu kami mencoba melakukan kajian, karena kan kasus reklamasi Singkarak ini kan unik ya, karena memang dilakukan oleh pemodal begitu, yang kemudian juga merangkap punya kekuasaan lah gitu. Punya kekuasaan lah. Jadi ada relasi kuasa di sana, ada relasi modal di sana juga. Kemudian seperti ingin menyampaikan bahwa sudah cukup itu saja, kemudian dia bisa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan. Nah, itulah yang Walhi tentang begitu, bahwa pengelolaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam itu memang harus merujuk pada aturan-aturan yang berlaku begitu. Sehingga kami melihat kasus ini sepertinya lawannya cukup besar begitu, sehingga kami coba susun beberapa strategi begitu. Bagaimana menghasilkan, di awal itu kami lakukan investigasi untuk memonitoring gitu ya, mengambil beberapa foto udara untuk menghitung berapa luas daerah yang ditimbun begitu. Waktu itu saya masih ingat ada sekitar 2.400 meter bujur sangkar. Bujur sangkar ya? Iya, meter bujur sangkar. Kemudian kita konversi menjadi potensi kerugian negara dari aktivitas reklamasi itu. Karena kan dari aktivitas menimbun itu ada luas danau yang berkurang begitu. Sehingga kemudian masuk, kita hitung berapa biaya pencemaran lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya ekonomi. Kemudian muncullah yang banyak di media 3,3 miliar itu. Pemerintah provinsi tidak mampu, kami melihatnya tidak mampu memang. Karena memang di awal itu kita mengadvokasi di provinsi, tetapi sepertinya apakah niatan atau memang tidak mampu atau tidak mau, kemudian kita memutuskan bersama-sama untuk melaporkan ke KPK. Saat itu kita rilis, ini datanya 3,3 miliar. Kemudian pada saat itu si oknum tersebut begitu ya, kemudian mematuhi rekomendasi untuk melakukan pembongkaran dan pemulihan di dermaga Singkarak. Nah, dari sisi PBHI-nya ini, kasus hukum ini kenapa sampai di KPK ini, Ihsan? Ini menarik ini. Oke. Kalau dari penyampaian yang disampaikan Tommy tadi, tentu dari kajian-kajian berapa bukaan itu kan dihitung-hitung ternyata ada kerugian negara yang ditimbulkan dari bukaan dermaga itu, berapanya, luasnya berapa kan gitu. Dari itulah makanya laporan tersebut disampaikan ke KPK karena ada dugaan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu kan juga ada pelanggaran-pelanggaran administrasi, masalah perizinan segala macam yang tak dilakukan oleh pemodal ketika itu. Nah, atas dasar itulah mengapa KPK pada saat itu bertindak untuk menyurati, kan itu kan baru hanya sekedar untuk pembongkaran, tapi untuk kerugian negara sampai hari ini kan belum juga ditagih. Artinya ada kerja KPK yang belum selesai itu, Bang. Itu masih terutang ya? Masih terutang. Yang kerugian ini kan sampai hari ini kan belum dikembalikan. Baru sekedar pembongkaran. Nah, itu yang menjadi catatan sekarang. Kemudian kita tarik ini yang lagi viral di Kabupaten Solo ini, Tommy, Ihsan, terkait dengan Danau Diak Teh, Lebah Gumanti, lahan panjang ini. Ada dua persoalan besar hari ini. Yang pertama adalah dugaan reklamasi, kemudian yang kedua adalah pencemaran lingkungan, pencemaran danau. Pencemaran danau itu kita lihat Pansus DPRD melihat ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah adanya upwelling ya, artinya lapisan dasar danau itu naik ke atas karena terjadinya perubahan iklim dari panas ke dingin maupun dari dingin ke panas yang memang ini cuacanya sangat ekstrim. Kemudian yang kedua, ada dugaan dari makanan ikan
Makan ikan yang memang dipasang di dalam danau itu berbentuk keramba. Kemudian yang ketiga terkait dengan jet ski. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan saluran limbah, baik itu limbah BAK, BAB maupun limbah lainnya yang memang sengaja dimasukkan ke dalam danau, apakah itu melalui saluran pipa maupun segala macamnya. Dari sisi wahana lingkungan hidup dan PBHI sendiri, mungkin gambaran ini seperti apa kira-kira nih, Tom? Kalau kita lihat ya bahwa fakta hari ini adalah bagaimana pemanfaatan kawasan di Danau di Aceh itu sangat masif sekali begitu ya, khususnya untuk aktivitas pariwisata, baik itu villa, kafe dan lain seterusnya. Kemudian juga ditambah kita juga melihat bahwa ada banyak sekali ternyata daerah-daerah yang direklamasi untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kemudian tentu secara lingkungan, secara baku mutu lingkungan, ketika ada sumber pencemar, artinya kan aktivitas wisata ini kan membawa beban pencemar gitu ya. Mulai dari kegiatan mandi cuci kakus itu. Nah, itu akan menambah beban lingkungan atau beban Danau di Aceh itu begitu. Nah, dalam konteks hari ini Danau di Aceh itu kan dimanfaatkan oleh masyarakat, airnya, sumber airnya untuk kebutuhan mandi cuci gitu. Artinya sudah ada proses pencemaran pada hulu sumber air itu artinya. Sehingga kami melihat bahwa memang ada pembiaran begitu, tidak diikuti dengan proses pengawasan, kemudian proses penataan. Bahkan hari ini yang kita harapkan itu ada tindakan tegas penertiban, ini kan juga belum kunjung dilakukan begitu ya, baik siapapun yang berwenang lah begitu, apakah itu di kepolisian atau di BWS selaku instansi yang berwenang di sumber daya air. Kemudian kami juga melihat bahwa ternyata tapi beberapa titik itu ditemukan bahwa saluran pembuangan untuk MCK itu dibuang langsung ke badan danau. Artinya saya berpikir begitu, yang paling menderita ini adalah si pemanfaat air itu, pelanggan PDAM, pelanggan Pamsimas begitu. Kalau kita lihat video di beberapa pemberitaan yang viral begitu, bagaimana seorang ibu itu menampung atau menyaring air, kemudian ternyata yang disaring itu sudah penuh dengan kotoran lah begitu, kotoran kuning. Ini kan bukan kasus yang pencemaran biasa menurut saya, tapi ini sudah kejahatan lingkungan begitu. Selanjutnya saya ingin sampaikan lagi bahwa danau di Aceh itu bukan seperti danau-danau lain begitu ya. Kalau kita lihat Danau Meninjau, memang Danau Meninjau tidak dimanfaatkan airnya oleh masyarakat begitu ya. Danau Singkarak juga begitu. Itu kan secara MCK misalnya itu kan tidak dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Tetapi kan Danau di Aceh ini kan berfungsi strategis gitu. Jadi sumber kehidupan, kebutuhan dasar akan air itu ya sumbernya dari sana. Jadi selama hari ini ya saya jalan kemudian merasakan bagaimana ternyata air itu begitu busuknya, begitu tercemarnya. Termasuk waktu mau sholat maghrib tadi ya? Betul, jadi saya ketika masuk air itu ke dalam mulut itu kok rasa bangkai lah begitu ya, sangat busuk sekali gitu. Sehingga hal ini kan seharusnya langsung diterima. Jadi saya juga berpikir jangan lagi pemerintah begitu ya terjebak dengan dialog-dialog, kemudian kompleksitas yang akhirnya tak berujung dan tidak konkret. Birokrasi yang bertele-tele ya? Iya, ini kan persoalannya persoalan hajat hidup orang, Bang. Ini kan kebutuhan air, tidak semua orang bisa membeli galon, Bang. Iya kan? Karena masih ada rakyat yang kondisi ekonominya menengah ke bawah begitu. Bagaimana warga itu ya harus berjuang untuk mendapatkan air begitu. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar itu air itu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara gitu tanggung jawabnya. Sehingga saya berpikir ya hari ini bahwa kalau tidak ada perhatian terhadap apa fenomena yang terjadi hari ini di Alang Panjang, saya rasa pemerintah telah zalim terhadap rakyatnya begitu. Dan saya sampaikan beberapa terakhir itu, seharusnya pada kondisi ideal hari ini, pemerintah itu datang ke masyarakat Alang Panjang kemudian meminta maaf. Baik itu siapapun, jadi baik itu kepala daerah, baik itu BWS, baik itu dinas-dinas itu meminta maaf harusnya. Karena yang mereka rasakan itu tidak sebanding dengan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka mewahi sekarang begitu. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa menikmati air. Sementara teman-teman kita atau rakyat di Alang Panjang menderita begitu. Ada nggak rencana dari PBHI untuk mengadvokasi masyarakat terkait dengan ini, San? PBHI melihatnya kasusnya memang merupakan kasus yang sudah menjadi persoalan publik, di mana yang menderita
akibat timbulnya kerusakan danau tersebut kan tidak hanya dirasakan oleh satu orang. Artinya memang keberadaan PBHI memang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, karena kita bicara terkait adanya dugaan pelanggaran HAM, dan itu pun merupakan hak yang sangat mendasar, karena ada ke tempat tinggal masyarakat yang hari ini yang terancam juga ya, karena kebutuhan dasar yang merupakan sumber air tadi itu sudah tercemar hari ini. Mana kalau kita bicara air itu, kalau kita nggak minum aja satu hari itu bagaimana kan? Kalau makan mungkin bisa lah ya, 3 hari nggak makan, tapi kalau nggak minum bagaimana? Nah sekarang kebutuhan dasar itu pun sudah terancam oleh keberadaan aktivitas villa-villa yang kalau dengar isunya belum jelas juga status apakah ini berizin atau tidak. Kita melihat bahwasanya hak masyarakat itu harus diutamakan dari penegakan hukum terlebih dahulu, karena masyarakat itu kan butuh tempat tinggal dan penghidupan yang layak juga, dimana hari ini kita melihat konstitusi itu sudah dilanggar, karena kita bicara di pasal 33 itu kan jelas bahwasanya bumi, tanah, air itu merupakan untuk kesejahteraan masyarakat, sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pemodal kan. Selain itu kita juga melihat adanya indikasi pelanggaran baik pidana, perdata maupun administrasinya. Kalau untuk segi pidana, hari ini kita sudah melihat juga dari bukaan reklamasi yang kabarnya nggak berizin, ataupun masalah keberadaan villa-villa atau kafe-kafe sepanjang danau itu yang juga masih diragukan juga izinnya kan gitu. Itu sebenarnya tanpa perlu ada surat dari aparat penegak hukum sudah bisa bertindak. Karena kan ini ilegal, kecuali dia berizin tentu ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan. Tapi kalau kita dengar informasi villa-villa tersebut, baik itu bagaimana sanitasi pembuangannya, itu kan sudah mencemari lingkungan. Itu kan merupakan pelanggaran yang serius dan harus segera dibersihkan. Selain itu untuk pelanggaran perdatanya, kita melihat kalau memang perusahaan atau pemilik modal ini berizin, tentu pemerintah bisa menagih, karena kan sebelum perusahaan atau pemilik modal ini melakukan usaha, tentu kan ada surat pernyataan untuk menjamin kondisi lingkungan segala macam. Dan hari ini kita melihat bahwa pemerintah pun agak kesulitan juga untuk menindak hal-hal yang seperti ini. Nah, dimana kalau memang dia ilegal kan tinggal diserahkan aja ke aparat penegak hukum. Ya, sebenarnya pun kita melihat di dinas itu pun kan ada penyidiknya sendiri, penyidik PPNS-nya. Sebenarnya kalau memang ada indikasi pidana, memang penyidik PPNS ini juga bisa menindak langsung tanpa harus menunggu dari aparat penegak hukumnya kan. Tidak perlu seminar-seminar lah ya. Nah, itu persoalan yang kita lihat. Kalau hari ini masyarakat memang membutuhkan PBHI untuk melakukan pendampingan lebih lanjut, kita selaku lembaga yang concern juga di hukum, kita juga bersedia untuk menampung itu, Bang. Nah, itu komitmen kita dari dulu sampai sekarang. Nah, informasinya Walhi sudah turun ke lapangan ini. Fakta-fakta di lapangan seperti apa kira-kira, Tom? Ya, jadi kita tadi sudah berkunjung ya, pertama ke lokasi-lokasi yang terindikasi itu melanggar, baik itu melanggar aturan tata ruang, baik itu melanggar regulasi di sektor sumber daya air, baik itu yang diduga juga melanggar terkait dengan baku mutu lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 2009 gitu. Nah, kami mengamati tadi beberapa hal begitu ya. Memang sebenarnya kalau masyarakat awam saja itu sebenarnya sudah sangat jelas bahwa itu memang pelanggaran begitu. Ada alat berat yang sedang bekerja, kemudian ada kegiatan untuk menimbun danau begitu ya. Jadi saya ragu ini komitmen dari dinas atau instansi terkait ini. Jadi saya berpikir ini hanya diputar-putar, Bang. Jadi sudah sejelas itu, tetapi dia membutuhkan waktu juga untuk mendraft surat, hanya surat gitu loh, dan butuh 2 minggu. Saya pikir itu sangat mencederai akal sehat begitu. Sementara masyarakat seperti yang saya wawancara tadi di Jalan Panjang itu mereka menderita. Jadi kulitnya itu sudah kena penyakit lah begitu, anaknya juga begitu. Dan belum lagi misalnya ketika saya bercerita dengan salah satu warga beberapa waktu lalu, anak-anak itu ternyata dirampas juga haknya atas pendidikan karena memang tidak bisa lagi mandi pagi untuk sekolah, jadi terpaksa diliburkan gitu. Artinya kan memang ini sudah sangat berdampak sekali terhadap semua lini kehidupan. Nah, kemudian kita juga menemukan sebenarnya data-data baik itu tadi yang disampaikan reklamasi bahwa
ada bangunan yang ternyata berdiri itu bukan di sepadan lagi, tapi sudah di badan danau gitu. Nah ini kan kita pertanyakan ini kesungguhan dan keseriusan dari instansi terkait begitu ya, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan BWS begitu. Belum juga misalnya saya beberapa hari ini cukup kesal juga fenomena bahwa ada penegak hukum ya yang tertinggi di Sumatera Barat ini, kemudian dia yang melakukan pelanggaran hukum gitu. Dia bermain jet ski, kemudian mengendorse ya tempat wisata, entah tempat wisata itu legal atau ilegal, kemudian dengan senangnya, dengan santainya kemudian berjet ski ria begitu. Padahal secara dampak lingkungan jet ski itu ya tadi jadi bisa menyebabkan upwelling, kemudian bisa memperparah kekeruhan dari danau itu. Jadi saya pikir Bang ke depan itu adalah bagaimana Walhi ya secara kelembagaan akan mengawal proses ini, memastikan bahwa hak masyarakat itu terpenuhi begitu. Dan bahkan kita berpikir begitu. Kalau saya dalam konsepnya hari ini melihat danau di atas itu, pengelolaannya memang tidak tepat dengan pariwisata masif. Karena itu sumber air masalahnya. Jadi memang hal mutlak. Jadi ini hanya ada dua opsi, menghentikan kegiatan itu, kegiatan masif ya apapun itu. Baik itu pariwisata dan lain seterusnya yang bertentangan itu, yang menyebabkan dampak luar biasa bagi Danau di Aceh, menghentikan itu, atau memang membiarkan itu tercemar kemudian masyarakat harus membeli air. Jadi memang konsepnya harus seperti itu. Jadi ini seperti opsi, ini pilihan gitu, karena danau itu ya sumber air masyarakat begitu. Jadi tidak ada tawar menawar. Jadi bagi saya pemerintah hari ini, kepala daerah, penting melakukan audit lingkungan, kemudian memastikan keberpihakannya kepada masyarakat. Ya, di balik gemerlapnya kawasan Danau di Aceh, di balik banyaknya pemodal yang bermain kini di Salingka Danau di Aceh, ada sisi-sisi lain yang mesti kita perhatikan. Sisi-sisi lain itu adalah, saya coba hitung kalkulasinya, ada 4.000 orang yang bergantung kebutuhan airnya dari Danau di Aceh. Ini mesti kita bersama-sama kita meneriakkan ini. Saya berharap Walhi sebagai sebuah lembaga independen ini menyuarakan ini terus-menerus. Di parlemen, di DPRD, saya juga terus bersuara. 4.000 ini bukan jumlah yang sedikit. Karena memang seperti yang Tommy sampaikan tadi, ambang batas air baku itu 1.000. Tapi hasil yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga, labor kesehatan itu sudah 16.000. Sampelnya diambil di beberapa titik. 16.000 dari diskusi kita dengan seorang analis kesehatan, potensi yang akan terjadi adalah wabah kolera. Wabah koleranya ini muntah, berak, kemudian potensi berikutnya yang paling ganas adalah kematian. Ini bagaimana nih, Tom? Mestinya? Ya, mestinya tadi memang kembali lagi ya, bahwa memang kita tidak tahu hari ini sedimentasi pencemaran di dasar danau di Aceh itu seperti apa begitu. Saya rasa jangan-jangan nanti arahnya nanti akan sama dengan Danau Maninjau gitu. Keraknya itu sudah sangat tebal, kemudian ini akan bisa pada suatu saat racun itu datang dari air itu. Jadi memang pada hari ini saya berpikir bagaimana menata ulang kembali Danau di Aceh itu begitu, karena penting begitu untuk menghormati, untuk melindungi masyarakat yang sudah turun temurun memanfaatkan air di sana. Bahkan dulu itu kan disampaikan bersih, Bang. Bersih, sangat bersih gitu. Tetapi hari ini dengan datangnya pemodal gitu ya, dengan gempuran aktivitas wisata ini, bahkan dengan aktor-aktor ya banyak tadilah ya disebutkan gitu, aktor-aktor yang baik itu pejabat, baik itu pemodal dari luar, ini akan menambah daya rusak, kemudian akan memperparah kesengsaraan masyarakat khususnya di Alan Panjang lah yang memanfaatkan air ini. Jadi salah satu cara ya memang melakukan penertiban dan menata ulang kembali begitu. Baik itu dari sumber-sumber bahan pencemar, baik itu MCK, baik itu sampah gitu, baik itu pestisida juga yang disampaikan tadi. Itu perlu ditata lagi, karena biasanya kan dampak dari limbah polutan ini kan 20 tahun ke depan ini kanker begitu ya, baik itu kanker dan lain seterusnya, ini kan akan berdampak pada anak cucu. Itu saya rasa. Jadi bagaimana langkah tegas saja, jadi janganlah diarahkan kepada agenda-agenda yang bersifat surat, sanksi dan lain. Kita sudah lelah, Walhi pun sebenarnya sudah lelah di beberapa tempat itu. Kita hanya dijawab dengan surat, ini saya sudah diberikan teguran. Tapi apa? Setelah itu apa begitu? Ya harus ditutup begitu. Tutup dan kemudian ditata ulang, kemudian dipastikan bahwa air itu memang benar-benar bersih dan sampai ke warga. Terkait dengan apa yang Tobi sampaikan dan Isan sampaikan, tentu optimis nggak dengan kerja BWS?
Kalau penilaian jujur ini ya Bang ya, kalau BWS 5 ya, karena kan kami juga mengadvokasi di Lembana ya begitu ya. BWS 5 ini kami rasa sangat pasif. Sangat pasif sekali. Sampai saat ini coba aja lihat kawasan Lembana itu. Masih berdiri kok bangunan hotel. Tak siapa pembackingnya, pokoknya luar biasa lah begitu, ada relasi pokoknya. Kemudian lihatlah pemandian kolam-kolam di tepi sungai yang menjadi kewenangan mereka, masih berdiri kokoh. Jadi kalau saya berharap ke BWS dalam konteks Danau DT, ya saya tidak terlalu berharap juga begitu ya. Tapi bagi saya masih punya harapan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Solo dalam hal ini begitu ya, kemudian dikawal oleh Pansus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Terakhir ini sebelum closing statement, harapannya terhadap persoalan Danau DT ini baik Tommy maupun Ihsan ini. Karena kan sudah informasinya sudah sampai ke lapangan ini. Ya. Pertama dari analisis yang kami lakukan, tentu kami sangat berharap ya situasi yang dihadapi masyarakat hari ini yang airnya itu berbau dan lain seterusnya, itu pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini memastikan air bersih itu kemudian mereka dapatkan, apakah dalam bentuk kompensasi dan lain seterusnya begitu. Saya sangat berharap itu karena sampai saat ini saya mengunjungi rumah warga tadi itu masih terasa gitu, masih ada bahan pencemar di sumber airnya. Yang kedua, bahwa saya mempunyai harapan danau di AT itu kemudian dikelola dengan kearifan lokal masyarakat di sini, masyarakat adat di sini, kemudian tidak latah menerima wisata-wisata yang berasal dari luar begitu. Dengan ada jet ski saja di Danau DT itu saya sudah aneh begitu. Ini barang kan letaknya di laut ini untuk main, kenapa bisa sampai di danau yang menjadi sumber air masyarakat gitu. Jadi saya berharap sekali bahwa sudah berhenti sekarang jet ski-nya semua, harapannya begitu ya. Kemudian penataan ulang kembali kawasan Danau DT dengan berbasiskan kearifan lokal. Jadi pengelolaannya, subjek utama penerima manfaat itu haruslah masyarakat lokal. Dari Ihsan sendiri harapan sekaligus closing statement kali. Oke. Ini kalau dari saya harapannya mungkin hari ini kita sudah melihat banyaknya persoalan, terutama itu masalah air. Jadi selain penegakan hukum yang harus ditegakkan oleh dinas atau kepala daerah, itu juga memperhatikan juga terkait keberadaan air, karena ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat pada hari ini. Kalau kita melihat proses hukum, tentu itu akan butuh waktu yang lama. Ketika kita menempuh jalur hukum, tentu nanti orang yang disalahkan ini akan melakukan upaya hukum juga, dan itu akan terus berlarut-larut persoalannya. Jadi harapan selanjutnya itu, selain dari itu, kita juga mengharapkan ke depannya itu keberadaan pemodal ini juga memperhatikan juga keberadaan masyarakat yang ada di sekitar. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, karena kalau kita bicara keberadaan pemodal, tentu dia ada tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, itu hari ini kita melihat itu tidak ada diperhatikan oleh pemodal ini. Dia hanya sekedar mementingkan bagaimana modal yang ditanamkan itu bisa kembali tanpa mementingkan keberadaan masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin itu, Bang. Ya, closing statement-nya ada ya? Ini perlu closing statement sedikit saja ini sebelum kita tutup ini. Kami Ya, kalau saya mungkin Walhi secara kelembagaan gitu akan terus memantau dan mengawal proses ini dengan harapan bahwa persoalan ini dapat diselesaikan. Kemudian masyarakat hari ini yang menderita karena sumber airnya tercemar begitu, kemudian mendapatkan tindakan yang lebih manusiawi lah dari pemerintah gitu. Itu menurut saya. Ya, silakan. Oke, kalau dari kita PBHI, kita mengacu ke konstitusi lah. Karena kalau kita mengacu ke konstitusi, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi hari ini masyarakat sebagai rakyat itu membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Kita PBHI juga akan terus mengawal bagaimana harapan dari masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan lingkungan yang layak itu akan tetap terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Ihsan. Demikian podcast Tenang Bebas Habis di channel YouTube-nya. Kita bisa menarik kesimpulan yang pertama terkait dengan reklamasi, tentu pengambil kebijakan, decision maker, tentu harus berbuat lebih maksimal karena ini bukan soal dunia saja. Kalau kita mau bicara soal religiusitasnya, ada pahala jariah, kita selamatkan 4.000 orang masyarakat yang bergantung kebutuhan airnya. Soal regulasi sebenarnya kita sudah paham. Nah, saya berharap anak-anak muda yang berdua ini menjadi pelopor Walhi terus-menerus di tengah-tengah kita sulitnya mencari anak-anak muda yang punya idealisme.
Saya kira itu kita yang berdiskusi, Anda yang menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.